selayang pandang tentang pendidikan agama Islam, tantangan dan harapannya ke depan. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan agama Islam, tentu sudah kita pahami bersama Selayang pandang pendidikan agama Islam, tantangan dan ya. Tentu yang kita maksudkan di sini adalah pandangan atau gambaran umum mengenai pendidikan agama Islam itu. Nah, kita kaitkan dengan tantangan dan harapannya ke depan. Ini harapan, tantangan dan harapannya kita lihat sejauh minimal batas waktunya sampai 2045 atau menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan apa yaitu, maka kita kembali kepada kaidah umum seperti biasa yang sering kita sampaikan, bahwa pendidikan merupakan akses bagi pengembangan potensi manusia dan penanaman nilai-nilai hidup kemanusiaan. Dalam arti kata, pendidikan itu sama atau semakna dengan memanusiakan manusia. Ini mudah-mudahan bisa paham, memanusiakan manusia. Tanpa pendidikan, maka perilaku hidup manusia mungkin saja jauh lebih rendah daripada kehidupan makhluk selainnya. Namun dengan pendidikan, maka manusia mampu melahirkan, membentuk dan menata peradaban yang lebih maju dan modern. Maju dan modernnya bagaimana? Itu tentu disesuaikan dengan perkembangan yang ada untuk menyongsong 2045 mendatang atau Indonesia emas. Nah, ini kita bersiap-siap diri ke sana semua. Saudara-saudara sekalian, yang pertama yang harus kita pahami adalah pemahaman konsep secara umum mengenai pendidikan agama Islam, apa yang menjadi tantangan dan harapannya ke depan. Pendidikan agama Islam merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan sejak lahir. Nah, kalau kita berkata sejak lahir, berarti konsepsi itu ada di dalam agama kita atau agama Islam, fitrah, ya, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Atau dengan kata lain, bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri. Nah, karena kita hidup di Indonesia, maka pandangan hidup tersebut adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai falsafah negara yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan pendidikan atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikan nasional yang dituangkan ke dalam sistem pendidikan agama Islam yang dilaksanakan mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, atau mulai dari tingkat MI, RA sampai ke perguruan tinggi atau minimal sekolah tinggi. Nah, pengertiannya demikian ya, demikian secara umum ya, kita kaitkan dengan dasar atau falsafah negara kita. Nah, sekarang apa yang menjadi tantangan? Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh pendidikan agama Islam dan mungkin juga pendidikan-pendidikan lain. Yang pertama, dinamika perubahan zaman. Globalisasi merupakan suatu bentuk perkembangan dari rentetan masa sebelumnya
yang memiliki ciri dinamis dan kompetitif. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sekarang ini mempersiapkan mahasiswa tidak hanya berada pada 4 level, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap dan pengalaman hidup, tetapi kita harus tambahkan dengan kompetitif, harus mampu memiliki atau mampu berkompetisi. Nah, ciri tersebut mengisyaratkan agar kita sebagai negara yang berdaulat harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, sekaligus mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang dengan negara lain yang ada di dunia ini. Minimal kita mampu bersaing di tingkat lokal, ya, di tingkat lokal. Lulusan Stitsam harus mampu mengisi dan mampu meraih persaingan-persaingan yang ada. Selanjutnya, saudara-saudara, dinamika perubahan zaman tersebut melibatkan tidak lagi hanya terhadap orang-orang yang berada pada suatu wilayah tertentu saja, melainkan mencakup bahkan serba merembesi seluruh lapisan dan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada di dunia ini. Dinamika perubahan tersebut terjadi disebabkan oleh yang pertama, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua, perkembangan peralatan teknologi yang penggunaannya semakin mudah dan tidak mengenal sekat, bahkan menembusi segala ruang yang tertutup dan serba terkunci sekalipun dengan rapi. Yang ketiga, dinamika perubahan tersebut disebabkan oleh interaksi kehidupan sosial yang muaranya semakin mengglobal. Hal ini dapat dilihat melalui maraknya, misalnya perkawinan antar warga negara, pertukaran pelajar antar warga negara, pertukaran mahasiswa dan dosen antar warga negara. Nah, selain itu, interaksi juga terjadi secara mudah, dilakukan melalui berbagai macam peralatan seperti telepon genggam dan jaringan internet. Perkembangan seni yang secara mudah ditampilkan melalui jaringan sosial. Bahkan di sana sini kalau kita tidak kuat menahan berbagai macam godaan yang ada, maka itu bisa terjangkit dengan penyakit yang ditimbulkan oleh jaringan sosial atau melalui media sosial. Yang kelima, peristiwa-peristiwa lingkungan seperti bencana alam dan berbagai macam wabah penyakit yang marak sekarang ini melanda dunia atau melanda seluruh dunia, penjuru dunia negeri, yaitu virus corona atau virus 19 yang sekarang ini malah justru berkembang kembali. Nah, yang keenam, persaingan dalam dunia kerja, dan yang ketujuh, gaya hidup milenial. Nah, ini yang menjadi sebab terjadinya dinamika perubahan yang ada, yaitu ada 7 macam yang diakhiri dengan gaya hidup milenial. Nah, persaingan semakin kompleks. Yang dimaksudkan di sini ialah dimensi penting yang dapat digunakan sebagai bahan persaingan dalam dunia yang semakin kompleks ini ialah ketersediaan SDM yang unggul. Unggul dalam arti apa? Contoh, saudara-saudari nanti pada saatnya berkualifikasi sarjana pendidikan. Dan itu di mana-mana juga perguruan tinggi akan berusaha untuk menciptakan lulusan-lulusannya sebagai lulusan yang unggul. Unggul di sini yang dimaksud mempunyai nilai tambah dari sekedar menerima ijazah pada saat keluar, pada saat tamat nanti. Jadi ada nilai-nilai tambah dari yang mendampingi ijazah atau kualifikasi ijazah tersebut. Nah, nilai tambah tersebut tentu lebih dominan dibanding dengan yang lain. Nah, ini yang kita harapkan nantinya. Yang memang dipersiapkan
untuk bersaing dalam segala bidang tanpa harus, ini yang penting diingat, tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Bersaing tetapi sehat. Di dalam Al-Quran dijelaskan itu ya, berlomba-lombalah kepada kebaikan. Pastabikul khaira, yaitu berlomba-lomba kepada kebaikan. Dalam arti kata, Al-Quran sudah jauh sebelumnya, sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, sudah memberikan landasan bahwa hidup perlu kompetisi, hidup perlu bersaing. Ya, tentu yang dimaksudkan adalah persaingan secara sehat. Tetapi tidak terbatas hanya pada nilai, misalnya kejujuran, kreativitas, dan inovatif, serta kerjasama dengan semua pihak di atas prinsip saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan juga terdapat nilai-nilai yang semisal seperti tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya itu, persaingan yang dimaksudkan di sini sebenarnya tidak terlepas dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya dinamika perubahan zaman tersebut seperti yang telah dijabarkan. Terutama persaingan yang terjadi dalam kehidupan sosial, seperti dalam dunia kerja dan dunia usaha, yang ulasan utamanya adalah pencapaian taraf hidup yang lebih baik, meskipun pada kenyataannya yang tampak hanyalah peningkatan gaya hidup kapitalistik atau hura-hura serta pergaulan bebas yang seolah tanpa mengenal norma-norma ketimuran lagi. Ya, apa yang dimaksud norma-norma ketimuran? Ya, tentu norma-norma di bangsa kita atau di negara kita, norma-norma yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Contoh paling sederhana, sebuah rumah tentu mempunyai pintu. Ya, nah kalau misalnya di pintu itu ada seseorang yang duduk pas di tengah pintu, kemudian ada orang mau lewat, tentu secara tidak langsung orang yang duduk di pintu itu tentu sudah melanggar norma bahwa pintu itu bukan tempat duduk, melainkan tempat lalu lalangnya orang keluar masuk rumah. Tanpa perlu ditulis di situ sudah ada norma-norma yang ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan norma ketimuran. Salah satu contoh yang paling sangat sederhana. Kemudian yang ketiga, peristiwa alam yang terjadi. Ini kita jabarkan satu demi satu ya. Peristiwa alam yang kerap terjadi berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, angin topan, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Dan beberapa bencana alam yang terjadi tersebut ada yang terjadi tidak secara alami atau bahkan disebabkan oleh tangan manusia. Seperti kebakaran hutan, itu lebih banyak terjadinya disebabkan oleh tangan manusia. Itu semua akibat tangan manusia itu sendiri. Hal ini tidak bisa kita nafikan atau kita ingkari, sebab di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Daharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudahirahum ba'dal ladzi amilul la'allahum yarji'un. Yang artinya kurang lebih telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mungkin saja corona yang terjadi sebagai bencana alam, sebagai akibat daripada lingkungan yang ada, itu salah satu teguran keras yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Jangan mengikuti gaya milenial yang seakan-akan sudah melupakan segalanya. Padahal hidup ini sementara saja. Kemudian itu tantangan di atas tadi ya, yang kita jelaskan sampai 3 saja. Kemudian harapannya apa? Yang pertama, peluang masih ada. Kehidupan dunia belumlah berakhir, bahwa kehidupan ini masih terus berlanjut. Kehidupan ini masih terus berlanjut, oleh karena itu kompleksitas perubahan zaman tersebut sebagaimana sudah dijelaskan di atas harus disikapi secara memadai. Paling tidak perubahan tersebut dihadapi dengan mempersiapkan kemampuan-kemampuan terutama dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, cekatan dalam berinteraksi sosial. Unggul dalam persaingan dunia kerja dan usaha, serta terampil dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam lingkungan kehidupan sekitar, seperti terampil dalam penanggulangan bencana alam, dan cerdas dalam menyelesaikan berbagai macam wabah penyakit yang melanda negeri. Minimal turut membantu orang yang memiliki kapasitas untuk misalnya menyelesaikan masalah wabah penyakit. Kesemuanya itu dapat dilakukan terutama dengan berpedoman pada konsep yang lebih unggul dan sempurna. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep yang lebih unggul dan sempurna, kembali dulu kepada Al-Quran dan hadis. Dari penyebab terjadinya dinamika perubahan zaman tersebut. Apa yang menyebabkan terjadinya dinamika perubahan zaman? Ukurlah itu dulu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tentu di dalamnya ada dasar yang bisa kita kembangkan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Atau pedoman dan konsep yang lebih baik dan sudah teruji, yaitu kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen, bukan bukan hal-hal lain yang diada-adakan, secara murni dan konsekuen yang dijadikan sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia yang berdaulat, yang memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk melaksanakan keyakinan sesuai ajaran agama yang dianutnya, yang dapat dijewantahkan melalui sistem pendidikan umumnya dan pendidikan agama Islam khususnya, agar kelak lahir manusia yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tersebut. Yaitu manusia yang mampu melahirkan, membentuk dan menata kehidupan bangsa dan negaranya yang berdaulat itu ke arah kehidupan yang lebih maju dan modern. Manusia yang mampu menghadapi berbagai macam dinamika perubahan zaman yang terjadi kini dan hari esok. Manusia yang mampu menjadikan negaranya yang memang berdaulat itu sebagai cerminan bagi bangsa dan negara lain dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian itu cakupan mengenai harapan yang terkait dengan kesempatan masih ada. Artinya kembali kepada dasar yang kita anut, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Kita sebagai orang yang beragama tentu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebagai orang beragama kita kembali, atau sebagai orang yang beriman kembali dasarnya kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi karena kita hidup di negara, berarti kita harus berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai warga negara yang taat pada dasar negara yang dimilikinya. Saudara-saudara sekalian, nah ini perbaikan dan pembenahan secara berkesinambungan. Apa yang harus kita perbaiki dan benahi dan secara berkesinambungan tersebut? Terutama yang pertama adalah pengelolaan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam sedini mungkin. Melakukan perbaikan dan pembenahan ke arah pengelolaan yang mampu mengatasi penyebab dinamika perubahan tersebut,
Perubahan zaman tersebut terjadi yang pertama, perbaikan secara berkesinambungan. Sistem pengelolaan pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan langkah-langkah strategis, yaitu yang pertama, pengelolaan pendidikan yang unggul yang mempersiapkan peserta didik sedini mungkin agar memiliki kompetensi pengetahuan yang unggul, kreativitas inovatif yang berdaya saing tinggi, yang tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaannya. Kemudian yang kedua, perbaikan dan pembenahannya mempersiapkan atau ketersediaan pendidik yang berkemampuan mengatasi dinamika dan zaman tersebut. Nah, ini saudara-saudari sekarang sudah semester 4, tentu kita harus menyadari bahwa kita dipersiapkan untuk memiliki kemampuan mengatasi berbagai macam dinamika perubahan zaman tersebut. Yang kita tengarai sebagaimana kita sudah jelaskan lebih awal tadi, itu ada 7 penyebab timbulnya perubahan zaman tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, ketersediaan kurikulum, sarana prasarana, fasilitas dan perangkat pendidikan yang dapat digunakan baik secara online atau daring maupun secara luring atau tatap muka. Ini dalam hal pendidikan agama Islam. Kemudian yang keempat, membina dan mendidik peserta didik dengan cara mengasah. Pertama mengasah, yang kedua melatih, yang ketiga membiasakan, dan yang keempat berkompetisi secara dini dan sehat dalam hal rancang bangun pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan teknologi, seni budaya, dan pengalaman nilai-nilai. Nah, kalau kita jabarkan lebih rinci ini tidak selesai hanya dalam waktu 1-2 hari. Itu akan memiliki waktu yang sangat panjang. Kemudian yang kelima, membangun kepekaan terhadap interaksi kehidupan sosial, lingkungan alam dan sekitarnya. Dalam arti kata, kita menampakkan dalam interaksi tersebut hubungan yang menggunakan bahasa yang elok, bukan bahasa yang istilahnya sekarang itu gagal, yang menimbulkan berbagai macam masalah, atau membangun bahasa pergaulan yang tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan melalui dunia maya dan dunia nyata. Kemudian saudara-saudara, pembenahan secara berkesinambungan, tadi secara perbaikan, sekarang pembenahannya, penyesuaian kebutuhan pendidikan agama Islam dengan perkembangan yang terjadi. Membenahi kompetensi pendidik dengan cara melakukan uji kompetensi secara berkala. Tidak lagi hanya sekedar pelatihan yang seolah-olah hanya datang, duduk, lalu selesaikan tugas pelatihan saja. Itu sudah selesai tanpa pernah diketahui sejauh mana kemampuan kompetensi pendidik tersebut. Yang ketiga, pembenahannya membenahi sistem evaluasi capaian tujuan pendidikan dan rekrutmen peserta didik yang seolah-olah hanya berlomba-lomba memperbanyak peserta didik saja. Dalam arti kata, kita mengejar kuantitas tetapi tidak mengesampingkan terutama kualitas, dan tidak hanya kualitas yang unggul tetapi juga mampu bersaing. Kemudian yang keempat, memperluas akses jaringan internet dan pemanfaatan sumber belajar seperti perpustakaan yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik kapan saja dan di mana saja. Kemudian penyediaan studio rekaman pembelajaran yang dikelola oleh mereka yang ahli dalam bidang itu dan dapat dipergunakan oleh pendidik dan peserta didik kapan saja. Kemudian penyediaan laboratorium yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan. Mempermudah akses bagi pengembangan literasi, menulis, dan karya lainnya seperti penerbitan buku, jurnal, haki, dan hak paten. Nah, kemudian yang kita harapkan, harapan yang terakhir adalah hasil yang kita harapkan. Yang pertama, pada dasarnya hasil yang diharapkan sudah tergambar dalam ulasan-ulasan sebagaimana dijabarkan di atas, bahwa hasil yang diharapkan terutama yang berkedangan dengan tersedianya SDM yang unggul dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan yang diamanatkan oleh
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita di Samsul Ma'arif Bontang berarti tersedianya guru profesional dan unggul dalam segala kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan pendidikan agama Islam. Tentu ya, orientasinya harus mampu bersaing sampai kepada menyongsong tahun emas Indonesia emas 2045. Kemudian ya, yang kedua, indikator keunggulan tersebut dapat dilihat melalui kemampuan yang dimiliki seperti manusia yang mampu melahirkan, membentuk dan menata kehidupan bangsa dan negaranya yang berdaulat itu ke arah kehidupan yang lebih maju dan modern, seperti yang kita sudah sampaikan. Manusia yang mampu menghadapi berbagai macam dinamika perubahan zaman yang terjadi kini dan hari esok. Manusia yang mampu menjadikan negaranya yang memang berdaulat itu sebagai cermin bagi bangsa lain atau negara lain dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi orientasi tahun 2045 ke depan, harapannya kita Indonesia ini menjadi kiblat bagi negara lain. Tidak lagi ke yang mungkin ambisinya tinggi, tidak lagi ke negara lain, tapi bagaimana negara-negara minimal yang ada di negara-negara di sekitar kita itu menjadikan negara kita ini cerminan dalam membangun peradaban di negaranya. Jadi tentu saja kalau kita menjadi cermin, berarti tenaga-tenaga yang ada di Indonesia akan dibutuhkan oleh negara lain. Itu harapannya demikian. Nah, itu sekedar selayan pandang pendidikan agama Islam tentang tantangan dan harapan-harapan ke depan yang tentu saja memerlukan yang pertama kemampuan, yang kedua biaya, kemudian yang ketiga tentu waktu yang tidak singkat. Nah, oleh karena itu kepada saudara-saudara semua diharapkan nantinya menjadi tolok ukur dari perubahan yang terjadi, menjadi atau mewarnai perubahan-perubahan yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentu saja penjelasan-penjelasan ini di sana-sini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kepada saudara semua sangat diharapkan. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada hal-hal yang kurang jelas. Kalau saya mampu jawab, kita jawab langsung. Kalau tidak, jadi PR. Silakan saudara sekalian. Ya, jadi ada gambaran gambaran secara umum kita anukan tadi bahwa tantangan dan harapan itu, tantangannya berkenaan ada 7 masalah, kemudian harapannya itu dua yang menjadi pegangan kita, kesempatan kita masih ada, kemudian kita melakukan perbaikan dan pembenahan. Kemudian hasil akhir yang kita harapkan apa? Tentu ya terwujud satu yang menjadi, tidak usah banyak ya, satu yang menjadi kunci utama, kita menjadi cermin. Minimal kalau negara kita tuh ambisinya terlalu ambisi, ya kalau tidak ada mimpi kita tidak akan bisa berjuang dengan baik. Di Stitsam minimal kita menjadi mewarnai Kota Bontang lah, menjadi mewarnai Kota Bontang tahun demi tahun hingga sampai harapan kita nanti itu Stitsam mampu memberikan sumbangan yang lebih bagus nanti pada Indonesia Emas 2045. Karena saat itu Indonesia sudah berumur 100 tahun kemerdekaan. Kalau tidak ada hal-hal yang saudara permasalahkan, ayo kita sebelum kita tutup, mari kita buka absennya dulu. Ya, kalau masih ada waktu, kalau nanti habis waktunya dimaklumi. Yang pertama,
Andi Dewi ada ya. Adi Ropa. Adi tadi. Ardian Damanhuri. Eka. Farida ada tadi. Hadira. Ada ya. Kemudian Irma. Mariana. Melisa ada. Muhammad Rudi. Hadir Pak. Muhammad Rudi, Muhammad Wahyu ada ya? Ratna Baji, Hadir Pak. Ripka ada tadi semua ini. Kemudian Sugianto, Yuliana, Elpa, Juliana hadir Pak. ya ngomong kok ya. Kemudian Elpa, Muhammad Febrin ada tadi. Hadir Pak. Elpa ada ya? Febrin, Ada, Pak. Febrin ada ya? Ada Pak. Trisna, Rini ada. Trisna mana? Kemudian Agun ada. Rizky Awalia. Kemudian Reni. Mustaqim. Mustaqim ada? Ah? Mustaqim. Enggak ada? Nasiratal mustaqim. Sudiman. Tiara. Ramatsa. Tiara ada? Tiara izin Pak. Oke. Tiara izin Pak. Oke. Ramatsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Burhan. Anissa ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Nur Tasan Abdul. Kemudian Nurmala. Hairul Umam. Lalu. Hah? Tidak ada Imam Pak. Ya, oke. Kemudian El Cesar. Tidak ada ya. Ke Kristina. Habis. Nah, demikian saudara-saudara sekalian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.